Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sore ini Ibu Gembala ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kita doakan semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Semakin kuat dan boleh sehat kembali. Haleluya. Mari kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan membaca Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Cukup banyak ayat-ayat ini tetapi memberikan kepada kita pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita terapkan dalam hidup ini. Saya membaca untuk kita sekalian Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33, demikian firman Allah. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus.
supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada kamu." Haleluya, puji Tuhan. Cukup panjang ayat-ayat yang kita baca, tetapi karena ini adalah firman Allah maka kita mencintainya. Amin. Kita suka membacanya karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca adalah bagian penting dari perjanjian baru berkaitan dengan perluasan gereja atau ekspansi gereja keluar daerah orang Yahudi. Jadi melalui kisah ini kita melihat bahwa gereja tidak hanya berkembang di dalam lingkup orang Yahudi saja, tetapi Allah sudah mulai bekerja dan menjangkau jiwa-jiwa di luar orang Yahudi. Dan bagian ini menggambarkan kisah tentang Kornelius, ya, seorang perwira Romawi, dan pertemuannya dengan Petrus, salah seorang rasul Yesus Kristus, yang karena pertemuan itu maka menuntun Kornelius, menuntun sanak saudaranya, menuntun sahabat-sahabatnya beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang sangat luar biasa, saudara, ya, bahwa Allah menjangkau bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Amin. Tidak hanya Kornelius, tetapi sanak saudaranya, tentunya semua keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, bahkan mungkin tetangga-tetangganya dibawa datang kepada Yesus dan menerima kehidupan yang kekal. Saya percaya kita semua senang membaca kisah ini. Amin. Bapak Ibu, saya selalu senang kalau membaca bagaimana Allah bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan, dari belenggu dosa. Nah, saya mau menyampaikan bahwa pertemuan Kornelius, ya, dan Petrus itu tidak terjadi begitu saja. Kita sudah membaca tadi, mungkin Bapak Ibu bisa mengulangnya di rumah untuk bisa memahami dengan lebih baik. Pertemuan mereka itu diatur oleh Tuhan, diatur dengan sangat luar biasa. Pertama-tama kita melihat bagaimana Allah menghancurkan penghalang yang menghalangi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Itulah prasangka, saudara.
prasangka di antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang menghambat perjumpaan antara Petrus dengan Kornelius. Kita tahu dari pembacaan tadi bahwa orang Yahudi itu dilarang keras untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Apalagi mau masuk ke rumahnya. Tetapi Tuhan telah merobohkan tembok pemisah itu, telah menghancurkan prasangka itu sehingga Allah dapat membawa Petrus berjumpa dengan Kornelius. Dan melalui perjumpaan itu, saudara, terjadi keselamatan yang luar biasa. Dari sini kita bisa memahami bahwa keselamatan itu adalah untuk segala bangsa. Amin. Keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi. Bahwa cakupan berita Injil itu adalah untuk segala bangsa. Ini sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsamu muridku. Semua bangsa. Perhatikan itu, saudara. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak berpihak pada satu bangsa tertentu atau pada satu suku tertentu, tetapi Allah mengasihi segala bangsa. Dan kita membaca satu hal yang sangat luar biasa. Injil tidak hanya berkembang di antara orang Yahudi, tetapi menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan itulah yang memungkinkan kita sekarang ada di tempat ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai ahli waris dari kerajaan sorga. Amin. Ini adalah kisah kita, saudara. Kalau Allah tidak menggerakkan Petrus, tidak menghancurkan tembok penghalang untuk keluar dari lingkungan keyahudiannya dan menjangkau bangsa-bangsa lain, perwira Romawi ini, maka kita tidak akan melihat keselamatan jauh berkembang sampai sekarang, sampai ke segala bangsa. Bahkan yang olehnya kita bisa percaya itu semua karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita belajar bersama-sama tentang misi Allah untuk menyelamatkan segala bangsa. Dan bagaimana cara Allah untuk menggenapi misinya itu, yaitu dengan cara apa? Merobohkan tembok pemisah, merobohkan prasangka-prasangka yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan orang tidak bisa memiliki hubungan satu dengan yang lain. Prasangka antara orang Yahudi dan non-Yahudi, bahkan juga menghancurkan prasangka yang ada di antara kita. Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau semua orang? Amin. Kalau Bapak Ibu mau, maka kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Kita harus mau menghancurkan prasangka yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau Petrus tidak dihancurkan prasangkanya terhadap orang non-Yahudi, Petrus akan menolak untuk datang menemui Kornelius. Kalau Bapak Ibu mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain, apalagi yang tidak sama dengan kita, mungkin dalam budaya yang berbeda, ya, dalam lingkungan yang berbeda, kalau Bapak Ibu punya prasangka yang negatif terhadap orang-orang itu, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau mereka. Saya berdoa supaya kita semua terbuka untuk semua orang. Amin. Dari budaya mana, dari suku apa, dari latar belakang yang seperti apa. Mungkin dia gondrong, pendek, mungkin dia bertato dan lain sebagainya, saudara. Tuhan mau menjangkau semua orang. Amin. Dan Tuhan mau memakai kita. Dan untuk itu kita harus menghancurkan prasangka yang negatif terhadap orang-orang itu supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Mari kita lihat beberapa hal, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa ternyata, saudara, setiap kita itu rentan terhadap prasangka terhadap orang lain. Mungkin kita tidak sadar, tetapi setiap kita itu rentan terhadap prasangka sehingga kita terpisah dari orang lain, terutama yang berbeda dengan kita. Apa sih yang dimaksud dengan prasangka itu, saudara? Prasangka secara umum itu artinya adalah pandangan atau sikap negatif, bahkan juga bisa positif ya, yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap seseorang. Jadi Petrus sudah punya prasangka bahwa orang non-Yahudi itu najis.
tidak tahir. Bahwa sebagai orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Itu menajiskan mereka. Ini prasangka. Jadi ada sikap, ya, ada pandangan yang negatif. Ya, jadi saya lebih cenderung berbicara tentang prasangka negatif. Ya. Prasangka juga berarti bahwa pandangan dan sikap yang belum terkonfirmasi, saudara, ya. Tanpa dasar, bahkan tidak punya pengalaman dengan orang itu. Tetapi orang sudah menilai negatif orang lain. Petrus, ini perwira Romawi, pasukan Itali, najis ini. Tidak tahir, ini orang jahat. Ini orang yang sensasional, ya. Ini penjajah. Tetapi dengan prasangka itu jelas-jelas Petrus salah. Sebab ternyata Kornelius seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Tuhan, saudara. Seorang yang banyak bersedekah untuk orang-orang Yahudi. Yang memperhatikan pembangunan bait suci orang Yahudi. Nah, kita cenderung memiliki prasangka itu. Dan dalam perspektif Alkitab, saudara, prasangka negatif ini harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kasih Allah. Bertentangan dengan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti Kristus telah mengasihi engkau. Ini bertentangan dengan keadilan Allah, saudara. Makanya Allah menentang sikap untuk saling menghakimi. Allah itu tidak mau kita memandang muka, itu prasangka. Wah, kalau mukanya kayak Pak Doni itu pasti lemah lembut, itu prasangka baik, ya. Kalau mukanya Om Doni ini garang ini. Ini muka penjahat ini. Dulu ada satpam di kampus itu SDA Jember, udah lama sekali, ya. Setelah beberapa bulan bertemu dengan saya, ngomong sama saya, maaf Pak Doni. Iya, kenapa Pak? Dulu saya ini ketemu Pak Doni takut sekali. Kenapa takut? Ya, saya pikir Pak Doni itu menakutkan, garang. Masa sih Pak? Kalau saya begitukan, istri saya nggak jatuh cinta sama saya. Itu prasangka, saudara. Tapi ternyata Pak Doni baik, ya. Onok mau nih ini. Itu prasangka, saudara. Dan ini harus dijauhi. Ada orang-orang yang tidak berani mendekat sama saya. Ya, contohnya, Om Doni, boleh nggak saya jenguk Ibu Gembala? Boleh. Saya pikir nggak boleh, nanti saya dimarahin kalau jenguk. Itu prasangka, saudara. Makanya tidak ada orang yang berani jenguk sampai rindu-rindu mimpi-mimpi karena prasangka. Padahal belum tentu kenyataannya seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Prasangka harus dihindari karena ini membuat kita tidak bisa memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Maka buanglah segala prasangka negatif itu supaya kita bisa dipakai oleh Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berbeda dengan kita. Contohnya seperti ini, saudara. Ini seringkali saya sama istri saya kalau di mobil seperti itu, saya juga seperti itu, ya. Kadang-kadang kita ini kalau sudah berkendara, kita itu berprasangka bahwa orang yang nyetirnya lebih lambat dari kita itu adalah orang-orang yang jengkelin gitu, ya. Lemot ini, ndak iso nyetir ini. Oh, paling wedok iki ya wong gregetno iki. Loh, padahal belum tentu kalau orang itu nyetirnya lebih pelan dari kita adalah orang yang tidak cakap setir. Belum tentu. Mungkin dia lagi kepingin santai atau dia sedang mencari sesuatu sehingga dia pelan-pelan gitu. Tapi kita sudah berprasangka, oh ini orang lemot ini. Dun, lemot, weh lemot. Ya kan, itu prasangka. Lalu kalau ada orang yang berkendara lebih cepat dari kita, oh ini sok-sokan ini. Wah, kan begitu kan. Tukang ngebut ini, brengsek. Gak memperhatikan keselamatan orang lain, kurang ngajar. Padahal belum tentu dia memang seperti itu. Ada kalanya mungkin dia kebelet pipis jadi cepat-cepat, saudara, ya. Atau ada sesuatu yang urgent yang harus dikerjakan.
Tapi kita sering kali berprasangka, saudara. Jadi sifat keberdosaan kita membuat kita cenderung untuk menyalahkan semua orang dan berpikir bahwa hanya kita saja yang benar. Kalau kita pelan, orang lagi cepat, mereka yang salah. Kalau kita cepat, orang pelan, mereka yang salah. Repot kalau gitu, saudara. Kita nggak akan bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Seringkali kita cenderung menilai orang berdasarkan karakteristik luarnya. Wah, kalau rambutnya panjang, wah itu pasti pang itu, wah itu mesti nakal itu. Belum tentu. Tuhan Yesus rambutnya panjang. Bukan pang, nggak nakal, juru selamat, saudara ya. Oh, kalau orang rambutnya pendek seperti Pak Doni pasti rohaniwan, belum tentu. Ada yang seperti saya ganteng, lebih ganteng, tapi penjahat, saudara. Iya Pak ya? Kita seringkali menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja, tetapi kita tidak bisa menerima orang berdasarkan keberadaannya sebagai manusia, sebagai individu yang setara dengan kita. Yang ada kebaikan dalam dirinya, yang ada potensi kasih dalam hidupnya. Dan ini yang menjadi persoalan, saudara. Mari sekali lagi, kita semua rentan terhadap prasangka itu. Dan Tuhan mau mengangkat semua prasangka buruk kita, supaya kita dapat dipakainya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berprasangka berarti kita memiliki penilaian yang negatif tanpa informasi yang cukup. Kita hanya melihat penampilan luar, tetapi kita tidak melihat apa yang ada di dalam hatinya. Saya senang sekali melihat TikTok tentang percobaan sosial gitu ya. Jadi orang pura-pura miskin, padahal dia kaya ya. Bu, tolong saya Bu, saya lapar Bu, saya minta makan. Semua kabur. Wah ini pasti orang tidak beres, semua kabur. Padahal dia kaya. Lalu orang yang nolong, yang kasih air, yang kasih roti, dikasih uang 10 juta gitu saudara. Ternyata banyak orang yang berprasangka ya. Jadi orang-orang yang miskin itu harus dijauhi, harus dihindari. Tidak perlu didekati, tidak perlu ditolong. Wah ini pasti bahaya nih. Pada akhirnya orang-orang yang tidak berprasangka buruk yang bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat. Dan kita harus dipakai oleh Tuhan dengan cara yang seperti itu. Amin. Perhatikan saja, Petrus saudara. Petrus seorang yang begitu saleh menurut saya. Murid Tuhan, tapi dia berprasangka juga. Bahkan mungkin kita sama seperti Petrus, kita tidak tahu bahwa kita berprasangka sampai Allah memberitahu bahwa ada prasangka di dalam hidup kita. Lihat bagaimana Allah mempersiapkan Petrus untuk dapat pergi ke rumah Kornelius. Tuhan memberikan penglihatan tentang kain yang terbentang di 4 ujungnya dan kemudian turun dari langit, di dalamnya ada begitu banyak binatang berbagai macam, binatang haram saudara ya, yang haram untuk dimakan. Ketika Petrus melihat itu, tiba-tiba dia mendengar suara, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Petrus yang sudah punya prasangka itu, dia berkata apa? Tidak Tuhan. Aku tidak pernah memakan sesuatu yang najis seumur hidupku. Perhatikan, Petrus punya prasangka. Tetapi Tuhan pada akhirnya mengatakan, apa yang telah dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Amin. Dan seperti Petrus saudara, kita seringkali berprasangka, kita menilai orang, kita cenderung mengelompokkan orang berdasarkan ras, berdasarkan budayanya, berdasarkan penampilannya, sehingga kita mengesampingkan individunya. Kita menilai seseorang berdasarkan kelompoknya. Oh, pokoknya kalau kelompok itu pasti tidak beres. Belum tentu, saudara ya. Belum tentu. Seperti tadi saya katakan, pasti Petrus berpikir, wah kalau Panglima Romawi pasti orang brengsek kan begitu ya. Pasti kafir, pasti jahat, padahal dia seorang yang saleh. Dia seorang yang beribadah kepada Yahweh.
Kornelius juga bisa berpikir buruk tentang Petrus. Siapa Petrus? Kok tinggal di tempat Simon penyamak kulit? Dia bukan seorang terpelajar. Saya ingin yang datang Sanhedrin. Misalkan seperti itu. Jadi seperti Petrus, saudara. Ada banyak alasan yang kita gunakan untuk membangun prasangka, terutama Alkitab. Ya bagi Petrus, wah dia kenal sekali Alkitab. Alkitab mengatakan orang Yahudi nggak boleh bergaul sama orang kafir, jelas itu. Dan seringkali kita memandang Alkitab berdasarkan prasangka kita. Padahal Petrus sudah mendengar lebih dari satu kali amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsamu muridku. Tetapi dia masih memiliki prasangka bahwa Injil tidak untuk orang non-Yahudi. Ini loh, aneh kan ya. Ini rasul loh ini ya. Ini rasul. Sampai-sampai Allah harus meluruskan Petrus akan hal itu. Mungkin Petrus berpikir segala bangsa sampai ke ujung bumi itu adalah orang-orang Yahudi yang terserak sampai ke ujung bumi. Tidak ada pemikiran yang radikal bahwa sebenarnya Injil itu untuk segala bangsa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita punya masalah dalam hal berprasangka. Tetapi jangan salah paham, tidak berarti saya menyetujui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Alkitab, yang dikatakan berdosa oleh Alkitab. Tetapi yang menjadi tekanan saya adalah kalau kita tidak menyelesaikan masalah prasangka yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lain. Amin. Amin. Ayo, kenapa kita kurang akrab satu dengan yang lain padahal satu gereja? Mungkin karena prasangka. Jok engko lek kenal iso diutangi awake dhewe. Jok cedek-cedek. Wis jaga jarak. Lek wis cedek engko ono ae masalah. Prasangka belum tentu. Sing dipikir atene utang justru malah ngutangi, Saudara. Yo kayak apa lo gitu? Mungkin banyak orang yang takut dekat sama saya. Ojo Doni sibuk, padahal ya ora sibuk. Kalau saudara datang, dunia itu seperti berhenti, saudara. Kesibukan saya tidak ada artinya kalau saudara datang menemui saya itu. Kan prasangka aja kan. Mari kita menyadari dan waspada atas semua prasangka yang ada dalam hidup kita. Amin. Itu tidak memuliakan Tuhan dan itu tidak dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Dan yang berikutnya perhatikan bahwa Allah itu bermurah hati, dengan sabar, dengan lemah lembut, menghancurkan prasangka kita, sehingga dia dapat memakai kita untuk kemuliaan namanya. Perhatikan bagaimana Tuhan mengutus seorang malaikat kepada Kornelius. Dan malaikat itu adalah malaikat yang tentunya mengetahui Injil. Dia tidak perlu sebenarnya Kornelius harus bertemu dengan Petrus. Sebenarnya malaikat itu bisa menjelaskan Injil dan saya yakin Kornelius bisa bertobat, tetapi bukan itu cara Allah dalam menjangkau jiwa-jiwa. Yang melakukan penginjilan itu bukan malaikat tetapi sesama manusia. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan dengan berdoa, Tuhan kirim malaikat buat suami saya supaya dia bertobat. Enggak bisa saudara. Saudara yang harus memberitakan Injil kepada suami supaya dia bertobat. Sebenarnya suami-suami, tolong istri saya saudara Tuhan supaya malaikat datang dan cerewetnya hilang. Enggak bisa saudara. Harus saudara, harus manusia. Karena yang diperintahkan untuk memberitakan Injil bukan malaikat tetapi manusia. Justru malaikat mengatakan sesuatu bagaimana seharusnya Kornelius mengundang Petrus. Dan menarik sekali saudara, tatkala Allah membuka Injil untuk orang-orang non-Yahudi, yang dipilih itu adalah Kornelius, seorang prajurit Roma, seorang perwira yang menjajah, yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Makanya Petrus bergumul dengan keadaan itu. Petrus harus keluar dari zona nyamannya. Aku nggak bisa kumpul dengan orang non-Yahudi, apalagi tentara Romawi. Aku tidak bisa datang ke rumah seorang yang menjajah bangsaku. Tapi Tuhan dengan sabar
merubah prasangka, menghancurkan prasangka itu. Saudara bisa membaca tadi bagaimana Allah secara bertahap membuat Petrus menanggalkan prasangkanya itu. Kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana pertama-tama Petrus dia tinggal di rumah Simon seorang penyamak kulit. Ini sudah ada kemajuan saudara. Seharusnya seorang Yahudi saleh itu nggak boleh tinggal di rumah seorang penyamak kulit. Karena seorang penyamak kulit itu adalah orang-orang najis karena setiap hari berhubungan dengan binatang yang sudah mati. Secara seremonial, orang-orang seperti itu tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa pentahiran. Tapi Petrus seorang Yahudi, dia mau tinggal di rumah seorang penyamak kulit. Lihat, prasangkanya tiba-tiba udah mulai berkurang. Dan tidak lama setelah itu Tuhan memberi penglihatan, 3 kali penglihatan tentang makanan itu, saudara, tentang berbagai macam binatang itu. Sekalipun dia masih agak ragu, akhirnya dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ketika 3 orang utusan Cornelius itu sampai ke pintu rumah Simon penyamak kulit, sungguh luar biasa. Paulus menerima mereka sebab firman Tuhan berkata, itu aku yang menyuruh, jangan takut, kamu aman. Dan yang menarik saudara, Petrus tidak menyuruh ketiga orang ini menginap di tempat lain, tetapi menginap bersama-sama dengan dia di rumah Simon penyamak kulit itu. Dan setelah itu dia datang, ya, kemudian dia membawa 6 orang temannya dan dia mengatakan, kamu tahu sesungguhnya sangat terlarang aku datang ke rumah kalian, tetapi aku tahu bahwa Tuhan tidak boleh aku menganggap najis atau tidak tahir orang dari bangsa-bangsa lain. Saudara, inilah cara Allah yang sangat luar biasa. Saya percaya Allah juga akan menolong kita supaya kita dapat mengatasi prasangka-prasangka kita sehingga kita bisa akrab satu dengan yang lain. Amin. Amin. Bukankah kita keluarga Allah? Amin. Kita bisa terbuka terhadap semua orang untuk menyaksikan Yesus, untuk menyaksikan Injil. Bukan mendekat orang untuk nyomot dibawa ke sana, bukan, tapi untuk memberitakan Injil, membawa orang kepada Yesus. Saya sedih kalau melihat strategi gereja memperbesar jemaatnya dengan cara, ada yang mengatakan vacuum cleaner. Comot, taruh di tempat situ, comot. Kita tidak bawa jiwa dengan cara seperti itu, kita bawa jiwa dengan memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Kalau gereja ini mau banyak pengunjungnya, jangan pindahkan jemaat dari tempat lain, tapi menangkan jiwa. Amin saudara. Bawa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu jauh lebih indah daripada kita banyak tetapi hanya memindahkan orang saja. Kita tidak memberitakan Yesus tetapi wah gerejaku keren, gerejaku paling baik, pendetaku khotbah oye. Ya, penerima tamunya keren, setiap datang dapat coklat. Pulang ditarik bayaran. Bercanda saudara. Tapi mari inilah panggilan kita adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Nah, tujuan Allah menghancurkan prasangka kita apa? Supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala bangsa, dalam artian memberitakan Injil ke semua orang yang kita jumpai, agar nama Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa itu. Ini panggilan Allah atas kita, saudara. Ya, jangan berpikir bahwa yang menginjil itu hanya pendeta, atau hanya pengerja gereja, atau para majelis, tidak. Semua kita adalah pewarta Injil keselamatan itu. Ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8 kita sudah belajar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu terima Roh Kudus? Punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus benar-benar ada dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita saksi. Untuk memuliakan Allah. Ini tujuan Allah saudara. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jelas sekali dalam kisah ini sebenarnya
yang menjangkau Kornelius itu bukan Petrus loh ya, tetapi Allah. Ya. Ya. Ini pekerjaan Allah yang menjadi motornya, penggeraknya, inisiatifnya itu Allah, Saudara. Adalah kehendak Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lihat, Allah mengutus malaikat datang kepada Kornelius. Lalu Allah mengutus malaikat juga memberikan penglihatan kepada Petrus. Allah yang mempertemukan kedua orang ini untuk keselamatan Kornelius, sanak saudaranya, dan sahabat-sahabatnya. Allah yang mempersiapkan pengkhotbahnya, Allah yang mempersiapkan para pendengarnya. Amin. Loh, amin. Kalau Allah tidak mempersiapkan Kornelius, Kornelius tidak pernah siap menerima Injil. Kalau Allah tidak mempersiapkan Petrus, tidak pernah Petrus siap memberitakan Injil kepada Kornelius. Bapak Ibu percaya kalau saat ini kita berkumpul semua karena pekerjaan Tuhan? Saya yakin Allah telah mempersiapkan kita bersama, mempersiapkan pemain musik, song leader, singer, choir, saya, semua pelayan, Bapak Ibu disiapkan untuk kita belajar bersama-sama firman, bertumbuh dalam kebenaran. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan kebetulan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Dan tidak kebetulan saya mengajarkan ini. Saya berkumpul beberapa kali. Duh Tuhan ini angel di khotbah ini. Saya bilang begitu. Tuhan ini sulit dikhotbahkan ini. Saya sampai ganti 3 outline untuk khotbah ini saja saudara. Ganti 3 outline. Tidak selesai sampai minggu malam. Baru tadi setelah pulang dari Mangli saya duduk lagi. Saya lihat, oh Tuhan rupanya ini yang kau kehendaki. Percaya Bapak Ibu firman ini untuk kita semua? Amin. Dia yang menyatakan diri kepada Kornelius dan dia yang menuntun Petrus untuk menghilangkan prasangkanya. Tetapi jangan salah menyimpulkan ya bahwa Kornelius itu pada dasarnya orang baik dan orang baik itu mencari Tuhan, kemudian karena orang baik mencari Tuhan maka Tuhan mengganjar dengan keselamatan. Tidak. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada yang mencari Allah. Jadi kalau Petrus mencari Allah itu pasti Allah yang terlebih dahulu mencari dia. Amin. Pasti Tuhan yang mencari Kornelius dulu. Kalau namanya orang mati itu nggak bisa merespon Allah seperti yang saya khotbahkan minggu yang lalu itu. Ya. Kebangkitan Dorcas itu pekerjaan Allah. Kesembuhan Eneas itu pekerjaan Allah. Jadi Allah dulu yang mencari Kornelius, memberikan kasih karunia-Nya, menyiapkan dia untuk menerima Injil keselamatan itu, saudara. Saya tidak tahu berapa lama Kornelius telah menjadi orang saleh, tetapi kita membaca dengan jelas bahwa pertemuan antara Kornelius dan Petrus itu direncanakan oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa langkah-langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Mari kita hargai ini sebagai anugerah Allah yang besar bagi kita. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika Tuhan sudah mematahkan prasangka kita, maka kita harus taat kepada pimpinan Tuhan. Amin. Lihat Petrus pada mulanya dia ragu-ragu, dia masih berpikir-pikir tentang apa arti penglihatan itu. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk taat kepada Allah. Turun, jangan takut, temui orang itu. Aku yang menyuruh mereka dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah mematahkan, menghancurkan prasangka kita dan dia memanggil kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, maka tidak boleh kita tidak taat. Nanti jangan khawatir di surga ditanya sudah berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku, tidak. Saudara, karena yang membawa jiwa itu Tuhan. Amin. Saya berkhotbah seperti ini pun karena mungkin kontrolnya kurang keras sampai saya ngotot-ngotot ini, ototnya saya gede-gede gini saudara. Kalau bukan yang menobatkan
Kalau bukan Tuhan yang menobatkan orang, orang tidak akan bisa bertobat. Amin. Makanya saya tidak bersandar kepada keilmuan saya, gelar saya, belajar saya, cara saya berkhotbah. Enggak, saya berdoa Tuhan buka hati, Tuhan beri pengertian, Tuhan jangkau jiwa-jiwa. Lihat Petrus taat. Bapak Ibu jangan khawatir ditanya berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku, tidak. Tuhan akan tanya, sudahkah engkau memberitakan Injil keselamatan itu? Sudahkah engkau berbagi kesaksian dengan orang-orang itu? Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau ketemu teman yang diobroli, pisang goreng di sana enak ya. Apalagi wedang cori jos. Mbok ya tanya, gimana? Kalau mati yakin masuk surga? Wih. Hah, kok kamu tanya gitu? Iyalah. Sewaktu-waktu kita bisa mati kok. Enggak yakin. Nah, mau yakin? Nah, kan begitu saudara. Perkara nanti percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik Bapa kepada Yesus. Semua adalah anugerah Allah. Amin. Petrus langsung taat. Dia datang bersama dengan keenam orang saudara yang berakhirnya menjadi saksi bagi pertobatan jiwa-jiwa non-Yahudi, saudara. Dan saat pertama dia datang ke rumah Cornelius, Cornelius sudah menunggu dia. Dan saat Cornelius menyambut dia berlutut menyembah Petrus. Lalu apa kata Petrus? Bangun, jangan. Aku manusia biasa. Saudara, Petrus menyambut Cornelius sebagai manusia. Bukan berdasarkan rasnya, bukan berdasarkan sukunya atau bangsanya atau pekerjaannya, tapi menerima dia dengan hangat sebagai sesama manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, kalau saya gambarkan kita ini sebagai pengemis untuk keselamatan di hadapan Allah, kita ini harusnya bersikap sebagai sesama pengemis kepada semua orang. Saya adalah pengemis yang sudah mendapatkan roti keselamatan dari Allah. Saya akan membantu orang lain yang juga pengemis untuk mendapatkan roti keselamatan dari Allah itu. Amin. Amin. Saya tidak lebih hebat dari orang lain. Sama-sama pengemis. Sama-sama orang berdosa. Sama-sama membutuhkan Tuhan. Sama-sama binasa tanpa Tuhan. Saya yang sudah datang kepada Yesus. Saya mau menolong orang untuk dapat datang kepada Yesus. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan mau kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Dan saat kita mau taat kepada Allah, saudara, luar biasa. Kita akan dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin Petrus hanya berpikir akan bertemu dengan seorang Cornelius saja. Tetapi tatkala dia masuk ke dalam rumah itu sudah ada banyak orang non-Yahudi. Tidak ada Cornelius, tetapi juga keluarganya, keluarga intinya yang sudah pasti. Sanak saudaranya, ada sahabat-sahabatnya. Saya yakin saudara, orang yang saleh seperti itu, yang terkenal baik, sahabatnya pasti banyak. Tetangga-tetangganya pasti masuk karena rumahnya pasti besar. Rumah Cornelius, perwira saudara. Membawai 100 pasukan dari pasukan Italia. Banyak saudara. Dan ketika Tuhan memakai dia, saudara, belum selesai Petrus ngomong tentang Injil, mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai-sampai Petrus berkata begini sama teman-temannya yang 6 orang itu. Apakah ada yang menghalangi untuk membaptiskan orang-orang dengan air, sedang mereka sudah penuh dengan Roh Kudus? Bapak Ibu, kalau Tuhan memakai kita, kalau kita berhasil bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin. Bahkan kita adalah mari kita taat untuk kita menghancurkan semua prasangka buruk, prasangka negatif terhadap orang lain. Mari kita mau menjangkau semua orang bukan berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan budayanya, ya berdasarkan warna kulitnya atau berdasarkan penampilannya, saudara ya. Tapi terima semua orang sebagai pribadi, sebagai individu yang setara dengan kita, yang sama-sama membutuhkan kasih karunia dari Allah. Amin. Dan tidak semua orang sama. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa.
Sebagaimana Allah mengasihi dan menjadi sahabat orang berdosa, demikianlah kita mau mengasihi dan menjadi sahabat orang berdosa. Bukan artinya kita hidup sama dengan mereka, tetapi kita datang untuk bisa memeluk mereka, memberitakan Yesus, supaya mereka dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tentunya kita mau supaya berita penebusan itu dapat didengar oleh banyak orang, supaya tubuh dan darah Yesus yang telah dipecah-pecahkan dan yang telah mengalir di salib itu dapat dialami oleh setiap orang, sehingga ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.